Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelfirana Azara dengan NIM 2211209 dari kelas PAI 4G. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Baca Tulis Arab Melayu yang diampu oleh Ibu Umi Habibah. Istri-istrinya. Istri Nabi berjumlah 11 orang. Yang pertama, Khadijah anak Huwailid. Yang kedua, Saudah anak Zam'ah. Yang ketiga, Aisyah anak Abu Bakar. Yang keempat, Hafsah anak Umar. Yang kelima, Hindun Ummu Salamah anak Abu Ummah. Yang keenam, Ramlah Ummu Habibah anak Abu Sufyan. Yang ketujuh, Zainab anak Jahasi. Yang kedelapan, Zainab anak Huzaimah. Yang kesembilan, Maimunah anak Al-Harsil Hilaliyah. Yang kesepuluh, Huwairiyah anak Al-Haris. Yang ke-11, Sa'iyah anak Huyai. Nabi wafat meninggalkan 9 orang istri, Khadijah dan Zainab anak Huzaimah meninggal ketika Nabi masih hidup. Istri Nabi yang tersebut dinamakan Ummul Mukmin. Artinya ibu orang-orang mukmin. Mereka banyak menolong penyiaran agama Islam di kalangan kaum Ayub. Anak-anaknya. Anak Nabi 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama, Qasim. Yang kedua, Abdullah. Yang ketiga, Zainab. Yang keempat, Fatimah. Yang kelima, Ummul Kulsum. Yang keenam, Ruqayyah. Yang ketujuh, Ibrahim. Ibu anak-anak tersebut semuanya Khadijah, kecuali Ibrahim yang ibunya Maria, seorang hamba perempuan yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Nabi. Anak-anak tersebut sesudah Nabi wafat meninggalkan 2 orang anak laki-laki, Hasan dan Husain. Ikhtisar. Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun. 40 tahun hidup di Mekah sebelum menjadi Rasul. 13 tahun di Mekah setelah menjadi Rasul. 10 tahun di Madinah sesudah hijrah. Selama 40 tahun sebelum menjadi Rasul, mulai pergi ia telah yatim piatu, hidup di tengah-tengah umat jahiliyah, tiada tahu membaca dan menulis, dan tiada pernah belajar. Selama itu ia senantiasa mempunyai budi pekerti yang mulia
lurus dan jujur dipercaya, sehingga penduduk Mekah memberi gelar Al-Amin kepadanya, artinya orang kepercayaan. Kemudian 13 tahun di negeri Mekah mulai dari ia diangkat menjadi rasul. Tiada henti-hentinya dia bekerja dengan sungguh-sungguh mengajar dan menunjukkan orang kepada jalan kebenaran dan kebaikan, serta mengajak orang beragama Islam. Tiada pernah sekalipun patah cita-cita meskipun rintangan yang dihadapannya sangat hebat, sehingga ia terpaksa meninggalkan negeri Mekah, pindah ke Madinah untuk meneruskan perguruannya. Selama 10 tahun di negeri Madinah, setelah menempuh percobaan yang hebat, ia senantiasa mendapat kemenangan dan pengakuannya semakin bertambah banyak. Berbagai-bagai rintangan dan perlawanan dapat disingkirkan dan diasinya, sehingga akhirnya dengan tulus ikhlas orang banyak mengakui kebenaran dan seluruh tanah Arab tunduk menjadi pengikutnya yang setia. Hasil usahanya. Sebelum wafat, ia telah dapat mengubah suatu masyarakat yang rusak menjadi masyarakat yang teratur baik, hidup dalam persatuan dan persaudaraan, yang mengenal tolong-menolong dan cinta mencintai, mengembangkan suatu agama yang suci dan sempurna, sesuai untuk tiap-tiap masa dan tempat, menjadi menjadi pedoman hidup bagi manusia sepanjang zaman, mendirikan satu pemerintahan Islam yang kuat, mempunyai undang-undang yang adil yang menjamin keselamatan hak-hak rakyatnya, mendidik beribu-ribu pengikutnya menjadi orang yang berbudi pekerti, yang mulia, patuh, beragama, cerdik, pandai, meneruskan usahanya, mengembangkan kaum dan menegakkan pemerintahan Islam berabad-abad lamanya, sehingga penduduk dunia mendapat bahagia yang amat besar daripadanya.
Kesimpulan, demikianlah seorang yang malang, yatim piatu, tiada pernah belajar, dan yang sifat-sifatnya seperti yang telah diterangkan. Dalam masa 23 tahun saya telah dapat mengadakan perubahan yang amat besar, membangunkan suatu umat, mengembangkan suatu agama, dan menegakkan suatu negeri yang demikian sempurna keadaannya, dijunjung dan dihormat orang berabad-abad lamanya di seluruh dunia. Selama dunia terbentang, belum pernah lahir seorang manusia yang seperti ini. Itulah mukjizat yang dengan nyata menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa memberi tuntunan dan pertolongan kepadanya sebagai bukti atas keberaniannya menjadi nabi dan rasul. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.